People, kembali lagi dengan kami di Security First Number One. Kali ini kami selalu ditemani Bapak pakar keamanan kita yang kayaknya lagi aktif banget ya nemenin kita di sini. Oh iya gitu. dong. Kayak akhir-akhir itu ada. Kita kan terus sedang gitu mengedukasi loh. gitu ya. Karena kan di beberapa kesempatan saya sering ditanya kan tingkat pencapaian Bapak di bidang security yang Bapak harapkan. Kan saya bilang saya mau jadi profesi ini menjadi profesional. Nah, saya harus tetap semangat supaya junior-junior saya juga selalu semangat gitu ya untuk menggali keilmuannya, pengalamannya dan segala macam. Panutan. Iya, makanya bahkan beliau aja udah masih aktif kan Pak? Masih. Iya. Walaupun misalnya udah jauh lah dari profesi yang sebelumnya, tapi masih aktif kan mengguliti. Tetap saya masih stick dengan profesi saya. Saya konsisten. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai profesi security yang bertugas menginvestigasi. Nah, kita tuh kulik dalam-dalam nih investigasi di security itu seperti apa, bagaimana, terus kenapa harus ada investigasi gitu. Oke. Mungkin saya perlu jelaskan bukan yang bertugas, tapi salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang petugas keamanan handal adalah dia memiliki kemampuan investigasi. Karena di dalam struktural organisasi security, ya tidak hanya melakukan pengamanan fisik, tapi kita juga harus memiliki kemampuan investigasi. Nah, investigasi itu apa? Investigasi adalah suatu proses pengumpulan informasi, fakta-fakta yang terkait terhadap suatu peristiwa atau masalah yang sedang terjadi dengan tujuan kita memahami sehingga kita mampu menyelesaikan kasus tersebut. Itu investigasi. Oke. Nah, investigasi ini dapat dilakukan dalam beberapa hal gitu ya. Ada investigasi yang sifatnya kriminal gitu ya. Kriminal juga macam-macam kan. Oke, ada yang orang melakukan pencurian, ada orang yang melakukan apa misalnya kecurangan gitu ya. Itu dilakukan investigasi. Jadi mengungkapkan kasus. Misal gitu ya, saya kasih contoh kejadian di dalam satu ruangan itu terjadi hilangan atas barang misalnya. Anggaplah misalnya hilang handy talkie gitu ya di satu ruangan. Maka untuk kalian ketahui, security itu bukanlah dukun. Yang orang lapor hilang, terus kita bisa langsung tahu di mana. Gitu ya. Yang kedua, security tidak berada setiap saat di setiap tempat. Betul. Karena kalau enggak, berapa banyak tuh petugas security yang ditempatkan. Maka dia mampu harus mengurai. Nah, investigasi biasanya baru dilakukan karena terjadinya sebuah kasus. Adanya kejadian. Contohnya tadi misalnya orang hilang HT. Maka pada saat orang kehilangan HT, yang pertama adalah korban yang merasa kehilangan melaporkan nih ya kepada petugas keamanan, ada ngisi form. Apa yang hilang? HT. Didata lagi HT-nya jenisnya apa, kan ada merek gitu. Ya. Terus warnanya apa gitu ya. Terus apa lagi tuh pertanyaan-pertanyaan timbul di situ. Kapan terakhir melihat? Terakhir itu ditaruh di mana? Nah, begitu semua dapat data awal, maka kalau misalnya di tempat-tempat yang sudah dilengkapi dengan kamera pendukung CCTV, mungkin security mencoba membuka rekaman kamera CCTV gitu ya. Kalaupun nggak ada, maka mereka harus ke TKP namanya. Tempat kejadian perkara berdasarkan informasi awal yang diberikan oleh korban gitu ya. Katanya di ruangan, maka di ruangannya itu kita harus melakukan pengecekan. Oke Pak, tadi Bapak melaporkan terakhir ketemu HT-nya itu terakhir terlihat di mana? Oh, saya taruh di sini. Mulai dari dia masuk ruangan, maka pertanyaan security udah bertanya, "Mohon maaf Pak, ruangan ini dikunci setiap saat?" Iya. Kuncinya
Siapa yang pegang? Oh, saya yang pegang. Oh iya Pak. Oh, detail lagi tuh. Anak kunci ada berapa? 3. Maka pertanyaan selanjutnya, 2 anak kunci yang lain ada di mana Pak? Betul. Gitu ya. Jadi security itu harus mampu mengkritisasi, tidak hanya menerima laporan kehilangan dan melakukan investigasi tanpa mengkritisasi. Jadi security itu harus selain detail, dia harus mampu men-challenging orang yang melaporkan. Kayak tadi misalnya, HT, mereknya apa? Warnanya apa? Kapan terakhir dilihat? Ditaruh di mana? Katakan udah dapat nih TKP-nya, kita maka turun ke lapangan, kita cek, gitu ya. Begitu pertanyaan kunci timbul, maka ada jawaban dari yang bersangkutan yang 2 kuncinya lagi nggak tahu di mana. Ini udah menjadi catatan, gitu ya, bahwa jangan atas kelemahan situasional security menjadi korban atas kehilangan sesuatu. Tidak serta-merta. Karena sesungguhnya siapapun yang memiliki barang tersebut, dia harus mampu mengamankan barang miliknya. Jangan hanya bergantung terhadap security. Maka pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan timbul. Nanti begitu timbul mungkin ada saksi-saksi dan segala macam. Itu baru nanti diurai dalam sebuah proses, nanti berkelanjutan akan dimintai keterangan. Akan ada orang dipanggil di security, mungkin ada housekeeping dipanggil yang sering bersihin ruangan, atau ada orang yang sering berinteraksi dengan orang yang berada di ruangan tersebut, sehingga proses security yang tadinya masih general lebar kayak gini itu harus mampu mengkerucut, gitu ya. Piramidanya harus mampu mengkerucut sehingga kita tahu apa kesimpulan dan saran yang perlu kita berikan, dan tidak serta-merta atas laporan sebuah kehilangan barang itu menjadi sebuah kegagalan security. Tidak serta-merta. Namun banyak orang bilang pada saat terjadi kehilangan atau kerusakan, security disalahin. Nggak bisa seperti itu. Sehingga security yang baik dan benar atau manajemen security yang baik benar di satu tempat harus mampu membangun, mensosialisasikan tentang kepedulian akan keamanan kepada seluruh karyawan. Sehingga karyawan awareness-nya meningkat. Di dalam investigasi sendiri kita punya tujuan, gitu ya. Pada tahap ini seorang investigator atau tim investigasi itu sudah menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk investigasi yang dilakukan. Tujuan ini bisa berupa mengungkap kebenaran dari suatu peristiwa, mengidentifikasi pelaku atau menemukan solusi untuk suatu masalah. Jadi kita tentukan dulu. Lalu kita melakukan pengumpulan data, gitu ya, data-data yang perlu kita kumpulkan. Pada tahap ini tim investigasi itu mengumpulkan bukti atau data yang terkait dengan kasus atau peristiwa tersebut yang sedang diselidiki, sehingga informasi bisa didapatkan dari saksi, lalu dokumen atau media berita, rekaman video atau foto dan lain-lain yang bisa kita dapatkan. Lalu atas penentuan tujuan investigasi kita sudah mengumpulkan data. Lalu yang poin ketiganya yang perlu kita lakukan, kita menganalisa data. Dan pada tahap ini data yang telah kita kumpulkan itu kita analisa dengan sesama untuk menentukan pola, gitu ya, atau tren tertentu yang dapat membantu dan memecahkan kasus tersebut. Contoh ini ya, saya pernah ada kejadian di perhotelan, gitu ya, ada tamu kehilangan barang di kamar, namun kamarnya pintunya tidak rusak. Terus karena security tidak berada di tempat setiap saat, maka saya mencoba membangun piramidanya dulu, gitu ya. Pada saat kejadian, siapa saja yang berada di lantai tersebut? Pada saat kejadian, siapa petugas room boy yang membersihkan kamar? Pada saat kejadian, siapa yang telah mempergunakan Mastercard? Karena ada logbooknya. Jadi sekecil apapun sebuah informasi yang kita dapatkan, itu sangat mampu membantu untuk mengungkapkan sebuah kasus. Lalu tahapan apa selanjutnya yang perlu kita lakukan? Tahapan selanjutnya, begitu kita sudah menganalisa data, maka kita melakukan pemilihan strategi. Setelah kita analisa, yang dilakukan oleh investigator atau tim investigasi dapat memilih strategi yang tepat, gitu ya, untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa yang sedang kita selidiki. Strategi tersebut bisa berupa melakukan interogasi kepada saksi penting, melakukan pemeriksaan forensik atau identifikasi DNA jika diperlukan, gitu ya, atau melakukan teknologi investigasi atas data. Kayak tadi misalnya kunci, gitu ya. Nah, kunci ini siapa aja yang pegang?
Oh ternyata ada 2 orang lagi, ada 2 kunci lagi yang ditaruh, katakan ditaruh di tempat yang aman gitu. Nah siapa petugas yang mengamankan? Itu terus tuh sampai ketemu titik temunya. Lalu hal yang kelima kita perlu lakukan adalah kita melakukan verifikasi dan validasi atas data tersebut. Kita verifikasi, kita validasi. Jadi strategi sudah dipilih, investigator atau harus memverifikasi kebenaran data yang telah ditemukan, memastikan validasi saksi serta bukti-bukti telah kita kumpulkan. Lalu selanjutnya adalah menyusun laporan dan membuat kesimpulan. Gitu ya. Setelah tahap verifikasi selesai, investigator atau investigator menyusun laporan untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi tersebut. Maka laporan ini menjadi dasar untuk mengambil tindakan yang tepat. Bisa saja, kejadian tersebut mampu terungkap, kejadian tersebut tidak mampu terungkap, namun ini menjadi sebuah rekomendasi perbaikan. Sehingga hal tersebut tidak terjadi. Apa sih biasanya yang perlu dipertanyakan pada saat kita melakukan investigasi ya? Seorang investigator akan tanya terhadap saksi, terhadap korban, terhadap para pelaku. Biasanya kalau misalnya saksi yang ditanyakan adalah apakah Anda lihat atau dengar tentang kejadian tersebut? Itu pertanyaannya. Adakah orang atau kendaraan atau benda tertentu yang Anda perhatikan pada saat kejadian tersebut? Di mana Anda pada saat kejadian tersebut terjadi? Apakah Anda mengenal orang yang terlibat dalam kejadian tersebut kalau dia menyampaikan informasi tentang orang gitu ya? Adakah informasi atau fakta lain yang dapat membantu untuk mengungkapkan kasus ini? Itu biasanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini investigator handal atau interrogator handal itu pada saat dia mengajukan pertanyaan, polanya nggak ada ya. Polanya itu acak gitu ya. Yang paling penting gini, begitu dia bertanya, dia akan mendapatkan sebuah jawaban, maka jawaban yang diberikan oleh siapapun itu, baik saksi, korban maupun pelaku sekaligus, itu harus menimbulkan pertanyaan baru. Jadi dilarang banget seorang investigator, seorang interrogator, yang pemeriksa itu namanya interrogator, memberikan pertanyaan yang jawabannya titik. Selesai gitu ya. Karena nanti bingung lagi kita mau nanya apa gitu ya. Karena kadang yang investigasi juga nanyain hal-hal yang sama tapi dengan kalimat yang berbeda. Berulang-ulang. Betul. Itu untuk mengkonfirmasi apakah dia tetap dengan pernyataannya atau dia berubah. Karena begitu ini berubah, maka catatan pertama, orang yang kita periksa ini meragukan. Nah, dan biasanya dalam proses interogasi ini gitu ya, kita juga membaca body language. Jadi seorang investigator, seorang interrogator handal itu mampu membaca body language, bahasa tubuh. Biasanya orang yang dalam tanda kutip sedang diperiksa dan pelaku ini itu body gesture-nya kelihatan banget. Jadi kayak gesturnya berubah-ubah, bisa tiba-tiba panik kayak atau apa ya. Betul. Lalu tadi kita udah ngomongin tentang saksi. Lalu apa pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita lakukan kepada korban? Kita minta nih, korban ini kan biasanya pelapor. Ya, dia menceritakan dari awal tentang kejadian detail sampai kejadian kehilangan tersebut. Terus adakah detail dari kejadian yang dia sampaikan tadi yang terlewatkan pada cerita Anda? Dia disuruh reminder lagi gitu ya. Kadang-kadang, oh iya tadi ada, saya lupa ini dan segala macam. Lalu apakah dalam kejadian tersebut dia ada cedera atau ada hal-hal yang signifikan yang perlu dia laporkan, mungkin kerugiannya itu secara signifikan. Terus apakah juga dia mengenal pelaku atau dia ada mencurigai seseorang gitu ya. Nah, kan bisa saja, oh kemarin kayaknya si ini. Itu informasi penting juga buat security. Walaupun kita belum bisa justifikasi dia pelaku. Namun informasi sekecil apapun penting. Jadi kecurigaan dia terhadap seseorang. Lalu apakah kita punya bukti-bukti atau barang lain yang berguna dalam melakukan proses pengungkapan kasus di dalam investigasi ini. Itu terhadap korban, pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu lakukan. Lalu katakanlah kita belum bisa sebut pelaku, mungkin nantinya akan jadi pelaku gitu ya. Nah, karena berdasarkan informasi tadi kan kita panggil nih orang-orang. Maka terhadap pelaku atau calon yang akan menjadi pelaku tadi gitu ya dalam sebuah pengungkapan kasus, maka kita akan bertanya secara langsung apakah dia terlibat
dalam kejadian tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi menurut versinya dia. Oke. Lalu apakah Anda mengenal korban? Apakah dia kenal korban atau memiliki pertemuan sebelumnya? Karena bisa saja dalam temuan nanti terjadi kolaborasi dua pihak. Saksi pelapor dengan pelaku yang kita curigain tadi bekerja sama, sebenarnya berusaha mengaburkan proses pemeriksaan. Membuat petugas kamar itu semakin bingung. Pelaku kan dia doang yang baru yang tahu dia dengan Tuhan. Belum ada orang lain yang tahu. Karena mungkin gak ada saksi juga yang melihat. Maka pada saat dia dipanggil oleh security, maka si pelaku itu akan membangun tembok setinggi-tingginya dan setebal-tebalnya untuk melindungi dirinya dari ketahuan. Kayak defense mechanism gitu ya? Pasti. Oke?